From a military planning perspective, Indonesia is extremely difficult to invade. Its geography alone creates Военное вторжение в Индонезию не крайне сложная задача. Архипелаг, джунгли и растущие... Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, sejumlah analis dan media internasional menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sulit untuk diinvasi secara militer. Penilaian tersebut tidak muncul tanpa alasan, melainkan didasarkan pada kombinasi faktor geografis, demografis, serta strategi pertahanan nasional yang dinilai unik dan kompleks. Dalam berbagai laporan dan kajian keamanan kawasan Asia Pasifik, Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan posisi strategis yang sangat menentukan stabilitas regional. Meski jarang menjadi sorotan utama konflik global, para pengamat menilai justru disitulah kekuatan Indonesia berada, tidak agresif, tetapi sulit ditaklukkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di jalur perdagangan internasional paling sibuk. Kondisi ini membuat skenario invasi militer konvensional menjadi sangat rumit dan berisiko tinggi. Banyak analis pertahanan internasional menyebut, operasi militer di wilayah kepulauan membutuhkan kekuatan laut dan udara yang masif, logistik yang stabil, serta waktu yang panjang. Setiap pulau bisa menjadi medan perlawanan. Selain tantangan laut, daratan Indonesia juga dikenal memiliki hutan tropis lebat, pegunungan, dan rawa-rawa. Medan semacam ini secara historis kerap menyulitkan pasukan asing. Iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi pun menambah tantangan, baik bagi personel maupun peralatan militer modern. Sejumlah analis menyebut, medan Indonesia sangat mendukung strategi pertahanan jangka panjang dan perang asimetris, yang membuat biaya okupasi menjadi sangat mahal bagi pihak penyerang. Doktrin invasi modern dirancang untuk merebut pusat kekuasaan dengan cepat. Namun Indonesia tidak menawarkan satu pusat yang mudah dilumpuhkan. Sebagai negara kepulauan raksasa, setiap upaya invasi harus melewati lapisan laut, udara, dan darat secara simultan. Seorang analis keamanan Asia Pasifik yang diwawancarai media internasional menyebut Indonesia sebagai nihmas senario bagi perencana militer. Logistik akan menjadi musuh utama sebelum peluru pertama ditembakkan. Di banyak konflik modern, superioritas teknologi sering menjadi kunci kemenangan. Namun di Indonesia, keunggulan itu kerap kehilangan efektivitasnya. Hutan tropis, pegunungan, dan cuaca ekstrim membatasi sensor, drone, dan kendaraan berat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa medan seperti ini justru menguntungkan pihak bertahan, terutama jika perlawanan berubah menjadi perang jangka panjang dan asimetris, dengan populasi ratusan juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau. Tantangan terbesar bukan menaklukkan wilayah, melainkan mengendalikannya. Banyak kajian militer menyebut, okupasi terhadap negara dengan karakter seperti Indonesia akan menyedot sumber daya dalam skala yang sulit dipertahankan secara politik dan ekonomi. Dalam bahasa sederhana, invasi mungkin saja dimulai, tetapi hampir mustahil untuk diselesaikan. Berbeda dengan negara lain, konflik di Indonesia tidak berhenti di batas nasional. Gangguan keamanan di Selat Malaka dan jalur ALKI berpotensi memukul perdagangan dunia, dari energi hingga pangan. Fakta ini membuat setiap skenario agresi terhadap Indonesia tidak hanya menjadi urusan dua negara, tetapi berpotensi menyeret kepentingan global. Risiko eskalasi inilah yang membuat banyak kekuatan besar memilih kalkulasi ulang. Indonesia tidak menonjolkan diri sebagai kekuatan militer ofensif. Namun justru pendekatan inilah yang dinilai efektif. Modernisasi pertahanan dilakukan tanpa retorika konfrontatif, menciptakan efek gentar tanpa memancing respons agresif. Sejumlah analis menyebut strategi ini sebagai silent deterrence, diam, tetapi mahal untuk diganggu. Penelusuran terhadap berbagai sumber menunjukkan satu kesamaan pandangan, Indonesia bukan target invasi yang rasional. Bukan karena kebal, melainkan karena setiap langkah agresi akan membuka rangkaian masalah yang sulit dikendalikan, militer, ekonomi, dan geopolitik. Di era ketika perang tidak lagi dimenangkan hanya dengan senjata, Indonesia berdiri sebagai contoh negara yang bertahan lewat kompleksitasnya sendiri. Namun, kesimpulan bahwa Indonesia sulit diinvasi justru menyimpan bahaya lain, rasa aman palsu. Sejarah global berulang kali menunjukkan,
Negara yang merasa terlalu yakin pada keunggulan alaminya kerap terlambat membaca perubahan ancaman. Ancaman terhadap Indonesia hari ini tidak selalu datang dalam bentuk armada perang atau pendaratan pasukan. Tekanan ekonomi, perang siber, manipulasi informasi, infiltrasi politik, hingga konflik abu-abu di wilayah laut justru dinilai lebih realistis dan berbahaya. Serangan semacam ini bekerja perlahan, senyap, dan seringkali terjadi tanpa deklarasi perang. Geografi memang memberi perlindungan, tetapi juga membuka celah. Ribuan pulau berarti ribuan titik rawan. Laut yang luas bukan hanya benteng, melainkan juga jalur masuk jika pengawasan melemah. Populasi besar bukan hanya kekuatan, tetapi juga kerentanan jika ketahanan sosial retak. Para analis yang sama yang menyebut Indonesia sulit diinvasi juga menegaskan satu hal penting, daya gentar harus terus dirawat. Modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti, kesiapsiagaan tidak boleh turun, dan kewaspadaan politik tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek. Indonesia memang bukan target mudah, tetapi dalam dunia yang berubah cepat, kelengahan bisa menjadi pintu masuk paling murah bagi siapapun yang berniat mengganggu kedaulatan. Sulit diinvasi bukan alasan untuk berpuas diri, justru itu alasan untuk tetap siaga. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!